Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua kelanjutan RUU ASN, dan ini mungkin bagian keempat atau kelima atau keenam nih sudah Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu belum melihat video-video saya tentang RUU ASN, silahkan cek di kolom deskripsi atau di pin komentar. Dan ini merupakan bagian yang sangat penting bagi Bapak Ibu honorer semua, karena pada pembahasan kali ini saya akan bahas tentang RUU ASN untuk khusus honorer. Seperti apa informasinya, kita lihat dan kita baca dengan bersama dan kita teliti dengan baik. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa berikan komentar di kolom komentar di bawah. Sebelum ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di ST-ID Aba Channel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu jika ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, langsung kita bahas dan kita simak informasinya berikut ini. Nah, seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, di sini saya akan membahas tentang tenaga honorer yang diatur dalam RUU ASN, dan inilah yang kita nantikan agar ini bisa terrealisasi Bapak Ibu. Dan ini merupakan perubahan ke-34 dari pasal 131 dan 132. Coba kita lihat dan kita bahas dan kita cek. Di sini perubahan ke-34. Di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Ini tambahan Bapak Ibu. Misalnya kita ingin mengetahui, coba cek saja untuk UU ASN nomor 5 tahun 2014. Jadi bunyinya seperti ini. Pasal 131A-nya. 1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Coba kita perhatikan kata demi katanya. Coba kita baca lagi dengan baik. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 sampai tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 90. Cek saja pasal 90 nantinya Bapak Ibu. Nah, di sini wajib diangkat menjadi PNS. Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Selanjutnya, dijelaskan di pasal kedua. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi. Nah, pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Di sini berdasarkan validasi dari seleksi administrasi saja, bukan tanpa tes. Di sini tanpa tes ya Bapak Ibu. Berdasarkan seleksi administrasi yang berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi seperti itu. Kemudian, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Nah, jadi kita sudah bisa lihat di sini Bapak Ibu yang diperjuangkan oleh Bapak Ibu semua. Di sini nantinya yang TMT sampai dengan 15 Januari 2014 ke bawah, itu di sini pada informasi di RUU ASN ini nantinya akan diangkat berdasarkan seleksi administrasi saja, di mana melakukan verifikasi dan validasi data dan surat keputusan pengangkatan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhitungkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.
tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. 6. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. Jadi ini kabar gembira bagi Bapak Ibu semua, di mana yang sudah mengabdi lama sebelum TMT 15 Januari 2014 di sini akan diangkat berdasarkan seleksi administrasi saja tanpa melalui tes. Kalau kita lihat dari RUSN, jika disahkan, dicatat ditebali jika disahkan. Misalnya tidak disahkan karena hanya rancangan undang-undang saja di mana ini bisa berubah, maka ya tidak bisa Bapak Ibu. Otomatis yang Bapak Ibu honorer kemarin berdemo ingin RUU ASN ini segera disahkan. Nah, jadi ada informasi ini di dalamnya Bapak Ibu. Selanjutnya, ketentuan pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 134. Peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundang-undangkan. Nah, ini loh Bapak Ibu. Ini yang menjadi tolak ukur juga. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung undang-undang ini diundangkan. Coba kata-katanya Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri. Coba kita teliti dan kita telaah. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini ditetapkan. Seandainya undang-undang ini ditetapkan di tahun 2023, maka mungkin di tahun 2024 akan ada pengangkatan honorer tanpa melalui seleksi administrasi. Maksudnya tanpa melalui tes. Ingat, jika disahkan, jangan Bapak Ibu jangan menggiring opini ini akan seperti ini, tidak, tapi jika disahkan. Kemudian 36, di antara pasal 135 dan pasal 136 disisipkan satu pasal yakni 135A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 135A. Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan. Paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Jadi penuntasannya nantinya paling cepat 6 bulan dan paling lamanya 3 tahun harus sudah tuntas semua tenaga honorer yang TMT 15 Januari 2014. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Jadi karena untuk ingin menuntaskan tenaga honorer yang ada, maka pemerintah harus bekerja sama. Di daerah maupun dimanapun harus bekerja sama untuk tidak mengangkat GTT ataupun PTT baru ataupun tenaga teknis lainnya yang baru karena ingin menuntaskan kontrak atau menuntaskan honorer-honorer yang ada di sini. Kecuali mungkin dengan melakukan sebuah seleksi CPNS ataupun PNS tentunya Bapak Ibu. 37. Ketentuan pasal 140 dihapus. Pasal 2. Undang-undang ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal ini masih RUU, jadi tidak ada tanggal di sini. Republik Indonesia Presiden Joko Widodo. Nah, semoga dengan adanya RUU ASN ini bisa mengangkat derajat Bapak Ibu semua. Dan semoga RUU ASN ini tidak ada perubahan lagi. Dan di sini sehingga nantinya Bapak Ibu bisa menjadi PNS ataupun P3K tanpa melalui tes, hanya berdasarkan seleksi administrasi. Tapi ingat, di situ ada TMT per 15 Januari tahun 2014. Coba saya cek lagi, 15 Januari tahun 2014 benar. Oleh sebab itu, semoga saja ya Bapak Ibu, kita aminkan saja. Semoga undang-undang ini segera disahkan dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengabdi lama bisa diangkat menjadi P3K atau PNS. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bisa menjadikan informasi yang penting bagi Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya.
aktifkan notifikasi di channel ini, dan jadikan abah channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.